kutukan ular di jalan malam. Di sebuah kota kecil yang tenang, ada seorang polisi bernama Budi yang dikenal keras dan temperamental. Ia sering berjaga di perempatan jalan yang sepi saat malam tiba. Suatu malam, saat bulan menggantung pucat di langit, Budi menghentikan seorang pengendara motor yang tampak lusuh dan memakai sorban. Pria itu mengaku seorang ustadz yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mengisi pengajian. Namun, Budi tak peduli. Ia menuduh sang ustadz tidak memiliki surat-surat lengkap. Ketika sang ustadz mencoba menjelaskan dengan sabar, Budi malah naik pitam. Dengan emosi, ia menendang pengendara itu hingga terjatuh dari motornya. Sorban sang ustadz terlepas dan ia mengucapkan kata-kata yang membuat bulu kuduk merinding. Kau tidak tahu siapa yang kau sakiti. Aku memaafkanmu, tapi langit mungkin tidak. Tanpa banyak bicara, ustadz itu pergi, meninggalkan Budi yang masih marah. Malam berikutnya, Budi mulai merasakan ada yang aneh. Lehernya terasa gatal dan bersisik. Saat bercermin, ia melihat kulit lehernya mulai berubah menjadi seperti sisik ular. Dalam beberapa hari, perubahan itu menjalar ke seluruh kepala. Hingga pada malam Jumat Kliwon, kepala Budi benar-benar berubah menjadi kepala ular besar, dengan lidah bercabang dan mata kuning menyala. Ia berusaha bersembunyi, tapi warga mulai mencium keanehan. Beberapa orang melihat sosok polisi berkepala ular mondar-mandir di pos jaga, matanya mengawasi setiap kendaraan yang lewat. Ada yang bilang, kalau kamu lewat perempatan itu tengah malam dan tidak membawa surat-surat lengkap, kamu akan dihentikan. Tapi jangan melawan, jangan membantah, dan jangan melihat ke wajahnya. Karena bisa jadi yang berdiri di hadapanmu bukan lagi manusia, melainkan kutukan. Sejak malam itu, sosok berkepala ular mulai menjadi buah bibir. Para pengendara yang melintas di perempatan tersebut mulai merasakan hawa aneh. Udara menjadi dingin, lampu jalan sering mati tiba-tiba, dan suara desisan terdengar entah dari mana. Suatu malam, seorang pemuda bernama Dika yang sedang dalam perjalanan pulang dari kerja lembur, melintasi perempatan itu. Ia mengaku tak percaya dengan cerita-cerita hantu. Baginya, semua hanya sugesti dan omong kosong. Namun, saat motornya melewati perempatan, mesin tiba-tiba mati. Tak ada sinyal, tak ada orang, hanya sepi dan lampu yang berkelap-kelip. Tiba-tiba, dari dalam pos jaga, muncul sesosok tubuh berseragam polisi. Dika merasa sedikit lega, setidaknya ada orang. Tapi saat sosok itu mendekat, tubuhnya kaku. Senter dari motornya menyorot wajah sang polisi. Dan yang ia lihat membuat jantungnya nyaris berhenti. Kepala ular dengan mata menyala dan lidah menjulur, mendesis perlahan. "Surat-suratmu lengkap?" tanya suara serak dan dingin itu. Dengan gemetar, Dika mengangguk dan buru-buru menyerahkan SIM dan STNK. Sosok itu memeriksanya sebentar, lalu mengangguk pelan. Tapi saat Dika hendak menyalakan motornya kembali, suara itu bergema lagi. "Bilang pada semua orang, jangan ulangi kesalahan yang sama." Dika tak tahu maksudnya, tapi dia tak berani bertanya. Ia melesat pergi begitu motornya bisa hidup kembali. Sejak malam itu, Dika tak pernah meremehkan cerita-cerita mistis. Ia tahu ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Dan perempatan itu tetap dijauhi orang-orang, terutama saat malam datang. Karena siapapun yang melintas harus membawa